sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM 210711010040, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Laut dengan materi pengertian dasar tentang hukum laut dan perairan laut Indonesia. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dasar tentang hukum laut. Hukum laut adalah hukum yang mengatur laut sebagai objek yang diatur, dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan kepentingan seluruh negara, termasuk negara yang tidak berbatasan dengan laut secara fisik, guna pemanfaatan laut dengan seluruh potensi yang terkandung di dalamnya bagi umat manusia. Hukum Laut Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang wilayah perairan di Indonesia. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di dalam, dan di antara kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Pada tahun 1958, Indonesia ikut serta dalam konferensi pertama PBB di Jenewa tentang hukum laut, dan pada tanggal 10 Desember 1982 disahkan konvensi tersebut oleh PBB. Konvensi PBB tentang hukum laut ini disebut dengan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika. Dan sejak saat itu, Indonesia memperoleh pengakuan resmi sebagai negara kepulauan oleh dunia. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan materi yang kedua, yaitu perairan laut Indonesia. Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB tentang hukum laut, pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1996 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan konvensi dan Undang-Undang Perairan Indonesia ini, maka perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan-perairan ini yang mencakup ruang udara di atasnya, daerah dasar laut di bawahnya, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perairan Indonesia, tunduk dan berada di bawah kedaulatan negara Indonesia. Wilayah laut negara Indonesia yang menjadi wilayah kekuasaan negara berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional yakni sebagai berikut. Yang pertama, laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika lebar lautan yang membatasi dua negara kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari setiap negara yang berbatasan dengan laut. Di laut teritorial, negara mempunyai hak kedaulatan penuh, tetapi negara harus menyediakan jalur pelayaran lalu lintas damai, baik di atas maupun di bawah laut. Negara lain dapat berlayar di wilayah laut teritorial Indonesia atas izin dari pemerintah Indonesia. Yang kedua, batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologi maupun geomorfologinya merupakan lanjutan dari benua yang terendam oleh air laut dengan kedalaman kurang dari 150 meter. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil laut.
Jika terdapat dua negara yang berdampingan di batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi dua sama jauh dari garis dasar setiap negara. Indonesia terletak di antara landas kontinen Asia dan Australia. Pada landas kontinen, suatu negara memiliki hak dan wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, seperti ikan dan barang tambang, dengan selalu menghormati dan tidak mengganggu jalur pelayaran internasional. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan wilayah laut yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Dalam ZEE, negara yang bersangkutan memiliki prioritas untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, baik sumber daya hayati maupun sumber daya non-hayati di permukaan, di dalam, dan di dasar laut untuk kesejahteraan bangsa. Namun, negara lain memiliki kebebasan untuk pelayaran serta pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut. Demikianlah pembahasan materi dari saya, yaitu mengenai pengertian dasar tentang hukum laut dan perairan laut Indonesia. Semoga pembahasan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat dalam pengucapan saya, dan saya ucapkan terima kasih.